Baik, kita akan lanjutkan untuk kasus dua varians ya. Bagaimana pengujian hipotesis untuk kasus dua varians. Jadi pada kasus dua varians ini ada asumsi gitu ya. Eh, Dulu kalau dalam uji rataan itu kan ada yang sampel dependent, ada yang sampel independent. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau dua varians berarti nanti kita punya dua populasi, dari setiap populasi ini nanti akan ngambil sampel gitu ya, sampel satu, sampel dua, sehingga punya varian sampel satu, varian sampel dua. Nah, yang akan diuji adalah varian populasi satu, berarti P1 kuadrat di sini ya, dan varian populasi 2 atau P2 kuadrat. Nah, umumnya di sini adalah ada perbedaan atau tidak gitu ya. Nah, jadi sama seperti pada rataan, sama pada proporsi, kan kita kalau ada dua rataan atau dua proporsi, kita ingin membandingkan apakah ada perbedaan, atau mungkin yang satu lebih kecil dari yang dua, ya, atau mungkin yang satu lebih besar dari yang dua, ya. Atau mungkin kita belum tahu apakah yang lebih kecil yang satu atau yang lebih kecil yang dua. Nah, sehingga eh, ini diperlakukan dua sisi gitu ya. Bisa jadi berbeda itu ketika yang satu lebih kecil dari yang dua, atau bisa jadi ketika yang satu lebih besar dari yang dua ya. Oke. Nah, tapi di sini asumsinya bahwa harus mengikuti distribusi normal gitu ya, dan saling bebas, berarti populasinya independen ya. Jadi eh, bukan pengamatan berpasangan ya. Jadi kalau misalnya ada varian produksi metode A, metode B gitu ya, atau pabrik satu, pabrik dua ada keragaman. Nah, itu kan kita memastikan bahwa proses di pabrik satu dengan di pabrik dua itu saling bebas, ya, tidak tidak mempengaruhi, tidak saling mempengaruhi. Oke, statistik ujinya jadi ini menggunakan rasio dari varian sampel satu terhadap varian sampel. Kalau tadi kan satu varian, rasio varian sampel terhadap varian populasi yang diklaim. Nah, tapi kalau dalam dua varian, karena kita tidak punya informasi varian populasi satunya berapa, varian populasi duanya berapa, sehingga kita hanya menggunakan informasi dari varian sampel satu dan varian sampel dua. Nah, di sini ada uji app ya. Jadi kita menggunakan statistiknya itu adalah statistik app. Nah, ada lagi nanti distribusinya berarti distribusi F ya. Jadi kita punya distribusi yang lain selain distribusi normal, distribusi T, distribusi chi-square. Nah, nanti ada lagi distribusi F ya. Oke, seperti apa distribusi F? Jadi distribusi F ini eh, ada apa? Kalau dalam kasus uji dua varians ini berarti kita tadi punya dua sampel itu ya, sampel satu di sini berukuran N1, ini punya simpangan baku sampel satu, ya, sampel 2 ukurannya adalah N2, punya simpangan baku sampel 2, eh ya, oh sorry, ini populasi gitu ya, jadi sampelnya diambil dari populasi ya, maksudnya yang simpangan baku populasi sigma 2 tadi juga sigma 1 gitu ya. Nah, dari setiap sampel ini berarti kita punya varian sampel satu gitu ya, punya varian sampel 2. Nah, kalau kita punya rasio eh, apa varian sampel satu dengan varian populasi satu, kemudian varian sampel 2 dengan varian populasi 2. Nah, ini mengikuti distribusi F ya, karena ada dua distribusi ada dua rasio di sini ya, rasio satu untuk yang populasi satu, rasio dua. Nah, maka kita punya degree of freedom yang pertama berarti ini adalah V1 gitu ya, ukuran sampel satu dikurangi satu, dan untuk yang kedua berarti untuk kasus degree of freedom-nya dari yang populasi 2 di mana sampelnya adalah N2. Berarti degree of freedom-nya adalah V2, N2 min
1. Nah, jika hipotesisnya ini benar, berarti varian 1 dengan varian populasi 1 dengan varian populasi 2 ini sama. Nah, ini kan penyebutnya sama. Kalau penyebut sama, artinya kita hanya membandingkan varian sampel 1 dengan varian sampel 2. Ah, jadi kan ini dicoret gitu ya. Jadi kalau misalnya S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat. Nah, ini S2 kuadrat dibagi dengan sigma. Kalau sigma 1, nah ini kan dicoret. Nah, sehingga kita hanya punya S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat gitu ya. Nah, jadi inilah sebetulnya rasio varian sampel 1 dan varian sampel 2 yang mengikuti distribusi F ini ya. Nah, jadi degree of freedom-nya ada 2 nanti ya, N1 min 1 dan N2 min 1 ya. Nah, bagaimana distribusi F? Jadi hampir sama seperti distribusi chi-square, dia tidak pernah negatif karena merupakan rasio dan juga tidak pernah nol gitu ya. Nah, untuk mencari nilai F, jadi nanti ada alfa sama ada degree of freedom 1 dan ada degree of freedom 2 ya. Nah, jadi ini contoh misalnya kalau alfa 0,5 nanti degree of freedom 1 degree. Nah, kalau dua sisi gimana? Sama seperti tadi ya. Jadi sisi kanan dulu yang kita hitung. Ya, kalau dua sisi misalnya alfa berarti nanti yang ke kanan alfa per 2. Nah, yang kirinya eh, ini yang kanan gitu ya. Yang kirinya nanti sisanya 1 min alfa per 2 gitu ya. Jadi yang kiri, karena tidak simetris ya. Kalau misalnya kalau simetris cukup yang kanan 1, maka yang kiri itu negatifnya. Nah, tapi kalau I2 dan F karena tidak simetris, kita harus mencari dua-duanya. Nggak bisa misalnya kalau udah ketemu yang sebelah kanan positif, yang kirinya itu negatif, ya nggak bisa. Karena nilainya nggak ada yang negatif kan kalau F dan apa T apa chi-square gitu ya. Nah, seperti ini contoh tabel F. Jadi nanti ada 2 degree of freedom ya. Misalnya kita ingin menentukan sampel satunya ada 6, berarti degree of freedom satunya 5, sampel 2-nya ada 8, berarti degree of freedom 2-nya 7 gitu. Nah, berarti nanti ada P1 ini 5, P2-nya ini 7. Nah, ini nanti untuk setiap alfa ya. Kalau alfa, jadi tabel F ini alfa 0,05 punya satu tabel, alfa 0,025 punya satu tabel. Kenapa? Karena baris dan kolomnya ini adalah untuk nilai degree of freedom-nya. Jadi nggak ada tempat untuk alfanya. Jadi tabelnya bisa banyak gitu ya kalau F ini. Alfa 0,05 punya satu tabel, alfa 0,01 punya satu tabel. Karena baris dan kolomnya untuk nilai degree of freedom. Ya. Nah, ini kan kalau 0,025 dapat 5,29, ketemunya ini P15, ini P27, dapatnya di 5,29 gitu ya. Nah, kalau menggunakan Excel, jadi nanti bisa menggunakan formula f.inverse.rt. Sama ya. Jadi right tail kita tentukan 0,025, di sini f.inverse.rt, alfanya 0,25, V1-nya 5, V2-nya 7. Ya, dapat 5,29. Ini kalau dibulutin. Kalau realnya tidak 52,9 gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kasusnya dua sisi ya? Nah, tadi kalau dua sisi, jadi sebelah kanannya alfa per 2, sebelah kirinya 1 min alfa per 2. Nah, di mana yang sebelah kirinya ini, jadi nilai F1 min alfa per 2 itu adalah sama dengan kebalikannya dari yang alfa per 2, tapi degree of freedom-nya dibalik. Kenapa? Karena kita punya tabel F itu untuk satu nilai alfa, gitu ya. Nah, supaya nanti nggak bingung, jadi tetap di tabel yang sama, yang sisi sebelah kiri, untuk mencari F sebelah kiri itu,
tetap menggunakan sisi yang sama, tapi degree of freedom-nya dibalik dan 1/4-nya gitu. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, misalnya gini. Jadi kalau eh, dua sisi, misalnya alfanya itu 5%. Nah, untuk degree of freedom satunya 7, degree of freedom 2-nya 5. Nah, berarti sebetulnya kita hanya punya tabel F itu untuk tinggal alfa dibagi 2, berarti untuk yang alfanya 0,025. Nah, jadi berarti kita mencari alfa 0,025, degree of freedom 17, degree of freedom 25, sama yang sebelah kirinya itu 1 min 0,0 berarti 0,975 degree of 7. Nah, ya kalau ini kan langsung ketemu dari tabel gitu ya. Nah, ternyata di tabel itu yang 0,02575 ini adalah 6,85. Ya. Nah, tapi kalau dengan ini berarti nanti tinggal dicari 1/F. Nah, alfanya sama. Jadi 0,9 sama dengan 0, apa, F 0,025 tapi 1/nya. Nah, degree-nya dibalik. Kalau tadi 75 berarti ini jadi 57. Gitu ya. Nah, ternyata yang 57 itu 5,29. Nah, berarti 1 dibagi 5,29 gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, kita coba lihat contohnya. Eh, di sini produsen peralatan elektronik telah mengembangkan sirkuit untuk menyuplai arus ke komponen ya. Desain baru lebih hemat dalam hanya dapat diadopsi untuk produksi massal jika arus rata-rata yang komponen dan memiliki kestabilan arus. Varian arus tidak melebihi standar. Dalam tes yang melibatkan dua sirkuit, yaitu sirkuit lama dan sirkuit baru diperoleh sebagai berikut. Nah, jadi kita fokus ke kestabilan arus. Nah, kalau kestabilan arus itu berarti dari keragaman dari variansnya ya. Di sini sampel satu ini yang sirkuit lama yang sudah dikatakan standar gitu ya. Nah, ini yang sirkuit baru. Nah, 1,724 standar deviasinya itu ya. Jadi yang standar apa yang lama standar deviasinya terjemahan bakunya sama. Oke, apakah berdasarkan hasil sampel acak dapat dibuktikan terdapat perbedaan keragaman untuk pengukuran arus pada kedua sirkuit. Nah, jadi kita ingin membandingkan yang baru dengan yang lama ini ada perbedaan atau tidak. Yang lama ini kan udah standar gitu ya. Nah, berarti kan eh, ujinya dua sisi ya, ada perbedaan. Oke, berarti H0-nya varian satu sama dengan varian yang kedua ya, sirkuit lama dengan sirkuit baru variansnya sama itu ya, varians arus gitu ya. Nah, kan ada keragaman arus ya. H1-nya berarti varians arus pada sirkuit lama tidak sama dengan varians arus pada sirkuit baru gitu ya. Oke, statistik ujinya rasio dari varian sampel 1 dengan sampel 2. Nah, tadi varian sampel 1,491 pada 1. Nah, ini tinggal dikuadratin ya. 1,491 kuadrat dibagi 1, dapat 0,75 rasionya ya. Oke, kalau kita perhatikan rasionya kurang dari 1. Nah, biasanya kalau yang kurang dari 1 itu H0-nya cenderung tidak ditolak gitu ya. Artinya tidak ada perbedaan. Oke, mari kita lihat hasilnya ya. Oke, nah kalau sudah masuk ke tahap 4, daerah kritis alfa 0,005, karena dua sisi berarti alfanya dibagi 2 ya. Jadi kita eh, punya alfanya 0,025, degree of freedom 1, sampel 1 tadi ada 10, berarti degree of freedom 1-nya 9 ya. Sampel yang sirkuit
baru ini ada 12, berarti degree of freedom-nya 12 min 1, 11. Jadi P1-nya 9, P2-nya 11, alfanya 0,025 karena dibagi 2. Nah, berarti kita harus mencari ini. Nah, dari tabel F diperoleh untuk yang 0,05, degree of freedom 19, degree of freedom 2-nya adalah 3,59. Oke. Hmm. Yang kedua, nah berarti ini yang 0,975 ya. Kalau yang 0,975 itu berarti 1 per dari 0,0, tapi degree of freedom-nya dibalik. Nah, ternyata yang degree of freedom-nya dibalik itu 3,91, berarti 1/3,91. Nah, dapatnya 0,26 ya. Oke, jadi daerah penolakan H0-nya berarti nanti ada 2 gitu ya. Nah, jadi nanti di sini 0,26 itu ya. Nah, berarti ini yang kanan nanti di berapa? 3,59. Berarti tolak ketika lebih kecil dari 0,26 atau ketika lebih besar dari 3,59 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah baru kesimpulan tadi F-nya 0,75. Nah, ternyata 0,75 itu berarti posisinya ada di sini ya. Si F hitung itu 0,75 itu di antara daerah penolakan. Kalau di antara daerah penolakan berarti H0-nya tidak ditolak. Nah, jadi kalau tidak ditolak berarti apa? H0 diterima gitu ya. Jadi pada tarafnya Townsend tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan agama manusia yang harusnya tidak berbeda. Jadi masih dianggap sama. Nah, dengan demikian sirkuit baru ini lolos kualifikasi ya karena tidak berbeda dengan sirkuit lama. Jadi eh, karena standarnya sama dengan, maksudnya gini, karena sirkuit baru ini sama keragamannya dengan standar yang sudah ada yaitu sirkuit lama, berarti sirkuit baru ini bisa dipakai gitu kan ya. Nah, tapi sebetulnya kalau engineering kan selalu mencari yang terbaik gitu. Harusnya eh, kita mencari ingin membuktikan di sirkuit baru ini keragamannya lebih kecil gitu ya dibanding dengan sirkuit lama. Karena kalau yang terbaik ya pasti mencari yang lebih lebih homogen harusnya gitu, lebih stabil ya. Oke, seperti itu. Nanti silahkan dikerjakan latihannya ya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.